Wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 4. Nama saya Dwi Pristiana Dewi dengan nomor 2015010424001. LPTK Universitas Nusa Cendana, Kupang. Saya PPL perangkat 1, materi kelas 4, tema 2, sub 3, PP3, energi alternatif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, Kenza bisa minta tolong dipimpin berdoa teman-temannya. Silakan Kenza. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya. Untuk yang tidak ikut masuk hari ini, Tinggal Aiko. tinggal Aiko. Oh ya, tinggal Aiko aja ya. Sini kita belajar di energi alternatif tema 2 sub 3 PB3, yang mana kita nanti dalam pembelajaran ini agar bisa mengidentifikasi manfaat kentang, jeruk, dan apel sebagai sumber energi alternatif. Nah, yang kedua nanti kalian bisa menganalisis kandungan kentang, jeruk, dan apel sebagai sumber energi. Kemudian yang ketiga, menyusun percobaan tentang perubahan bentuk energi pada kentang. Nah, yang keempat, melengkapi laporan hasil percobaan dan mempraktekkan tek petunjuknya, membandingkan tek petunjuk serta mempraktekkan kegiatan berdasarkan tek petunjuk. Kemudian membuat tek petunjuk. Pancasila sedia Ayo maju, ayo maju. Nah, kemarin Bu Guru sudah meminta kalian untuk menyiapkan alat dan bahan seperti ini. Sudah disiapkan semua alat dan bahannya? Sudah. Bu Guru minta ke Sabita. Sabita bisa dibantu untuk membacakan teks tentang si sayur ajaib. Silahkan. Tentang si sayur ajaib. Ibarat manusia, kentang adalah tokoh inspirasi. Kehidupannya unik dan bermutu untuk bisa diterima sebagai makanan pokok dan layak. Tak hanya sehat dan menyenangkan bagi perut manusia, kentang juga bisa menghasilkan energi listrik. Benar-benar menginspirasi, bukan ciptaan Tuhan yang satu ini. Kentang mengandung karbohidrat yang tinggi dibandingkan jagung, beras, dan gandum. Sehingga kentang memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif, di mana sebelumnya kentang hanya digunakan sebagai pelengkap sayur atau lauk pauk. Oke, ganti coba Precious. Selain mengandung karbohidrat, kentang juga mengandung kadar air yang cukup tinggi, sumber vitamin C, sumber vitamin B1, garam dapur, dan air, serta beberapa mineral seperti fosfor, kalium, dan zat besi, di mana sebuah larutan elektrolit itu mempunyai 3 komponen, yaitu asam, basah, dan garam. Bukan basah ya, tapi basah. Asam, basah, dan garam. Bukan basah ya. Lanjutkan. Lanjutnya Adit. Selain kentang, jeruk dan apel juga bisa menghasilkan energi listrik. Di dalam buah jeruk banyak mengandung vitamin C. Seng dan tembaga disebut elektroda. Jeruk disebut elektrolit. Sedangkan di dalam buah apel terdapat cairan asam yang dapat berfungsi sebagai elektrolit. Pada saat lat, seng, dan tembaga ditancapkan di dalam buah jeruk dan apel terjadi reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Nah, ini ada lagi bacaan kentang yang menerangi dunia. Mem Dwi minta untuk Rima membacakan.
Kentang yang menerangi dunia. Kentang adalah salah satu sayuran yang banyak diminati oleh masyarakat. Namun selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan, ternyata kentang juga dapat menjadi sumber energi alternatif. Beberapa peneliti telah menemukan bahwa kentang dapat menghasilkan energi listrik dengan menancapkan sepasang plat logam seperti seng dan tembaga, kabel, jembut buaya, dan bola lampu senter pada sebutir kentang. Maka reaksi kimia pada umbi itu dapat menyalakan prinsip dasar dari teknik itu saat seperti cara kerja umumnya. Namun, yang membedakan dengan baterai lainnya, baterai ini berasal dari bahan organik yang jumlahnya mudah diperbarui. Kemudian kita lihat percobaannya dan kita lakukan pelan-pelan ya. Kita mulai percobaannya, kita geserkan dulu buah yang lain, kita ambil buah kentang. Pertama kita tancapkan paku di buah kentang. Setelah itu tancapkan kawat tembaga di buah kentang. Coba dilakukan dulu. Kentang ditancapkan paku, satunya kawat tembaga. Saya sambil dengarkan, Nen. Nah, setelah itu baru kita rangkai dengan kabel yang sudah ada penjepit Ambil buayanya. kabel merah, Rangkainya seperti ke kawat disambungkan ke tembaganya. kawat tembaga yang ada di jeruk. Seperti ini. Kemudian jepitkan lagi pada jeruknya di paku, dilanjut ke bagian kabel di tembaganya. Nah, dihitam, kabel hitam. Kulit ini ada kaki yang panjang dan kaki yang pendek. Kaki panjang ini Yang adalah merah, kutub positif atau anoda, dan yang pendek adalah negatif, kutub negatif, yaitu katoda. Kita mulai oke. jepit kaki yang merah kepada kaki yang panjang, Nanti kemudian kaki yang hitam dengan kaki yang kabel hitam dengan kaki yang pendek atau negatif. Lampunya menyala tapi kecil. Nah, Untuk memperjelas coba kita matikan lampunya. Ya, lihat kalau nyala ya. suasananya gelap. Tapi coba lihat yang sudah nyala, tunjukkan ke kameranya lampunya yang sudah nyala. saya Sabita, coba mana? Kios. Kita lanjutkan untuk mengerjakan di hasil laporan percobaan. Ini Mem Dwi share linknya di chat sini ya. Silahkan dikerjakan di Google Dokumen Kolaborasi. Mem Dwi akan tunjukkan. Ayo coba kita baca dulu untuk yang sudah selesai. Kenza bisa dibacakan dulu hasilnya, punya Kenza. Hasil laporan. Coba dibacakan dulu hasil laporannya. Punya Kenza. Hasil laporan, Nama percobaan dulu. Coba dari atas nama percobaan. nama percobaan baterai dari kentang, jeruk, dan apel. Oke, sumber energi alternatif begitu ya. Energi alternatif kentang, jeruk, dan apel. Pembaca siapa itu tadi? Tadi saya sudah Radit. Radit ya. Oh, Adit. Oke, ayo Adit baca coba Adit. nama percobaan tenaga listrik dari kentang, jeruk, dan apel. Tujuan percobaannya untuk mengetahui bahwa kentang, jeruk, dan apel Mhm. digunakan sebagai alat energi alternatif. Oke. Alat 2 buah kentang, 1 buah jeruk, 1 buah apel, penjepit buaya, kabel, paku, plat besi, lampu LED. Ya, Kemudian, makanya. langkah kerjanya pertama dirakit dahulu penjepit buaya, kabel, paku, plat besi, lampu LED, lalu dirakit paku ke kentang, apel, dan jeruk. Hasil percobaannya lampu menyala redup. Kesimpulannya kentang, jeruk, dan apel dapat menjadi energi listrik alternatif. Oke, good job. Thank you. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah membacakan hasil percobaannya. Untuk semua ya, susunannya, cara menggunakannya, kemudian ketiknya juga pinter semua. Sudah bagus semua, pinter. Membeli lanjutkan. Di sini ada jenis teks petunjuk. Teks petunjuk menggunakan obat, biasanya dikemasan di sebuah obat. Di sana ada tercantum komposisi obat, larangan, petunjuk pemakaian, dan cara penyimpanan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk juga terdapat pada kemasan yang lain. Penulisan petunjuk bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk.
Yang kedua, petunjuk membuat suatu biasanya terdapat di kemasan makanan. Indomie, kopi, kue. Kalau misalnya mau bikin kue, berapa kadar kandungan tepung terigunya berapa gram, gula berapa gram, kayak gitu-gitu ya. Kemudian ada lagi petunjuk melakukan suatu kebiasaan. Itu biasanya tips yang terdapat di majalah. Petunjuk arahan atau denah. Petunjuk arah atau denah itu biasanya terdapat di surat undangan. Surat undangan, arah rumah, arah lokasi terjadinya nanti acara pernikahan tersebut di mana, seperti itu. Untuk mempermudah para undangan menuju ke lokasi. Nah, di sini ada lagi Google Form, tetapi kalian kerjakan tulis di lembar LKPD yang sudah kalian print kemarin. Di yang tidak ada kolomnya ya, yang LKPD kedua. Ditulis tangan. Mem Dwi tunggu 5 menit ya. Oke, silahkan kerjakan. Dikasih poin nomor 1 apa? Tulis tangan di LKPD, di lembar LKPD. Nanti habis ini kalian foto dan bisa dikirim lewat link. Mem Dwi kasih linknya lagi ya untuk mengirimkan fotonya. Mem Dwi kasih link di sini ya, di chat ini ya. Arta, oke yuk, silahkan. Ya, Mem. Bahan dan alat. 2. Menancapkan paku dan kawat tembaga diisi di sisi kanan kiri pada kentang, apel, dan jeruk. 3. Mengaitkan kabel merah pada paku di kentang dan tembaga di jeruk. Mengaitkan kabel hitam di paku pada jeruk dan kawat tembaga di apel. Kemudian next. 4. Kaitkan kabel merah di kawat tembaga pada kentang dan lampu muatan positif. Kaitkan kabel hitam di paku pada apel dan lampu LED pada muatan negatif. Oke, good job. Thank you. Dilanjutkan materinya. Ini nanti di akhir setelah meeting kalian bisa lanjut mengerjakan Google Form pertanyaan ini langsung dengan jawabannya. Bagaimana perasaan kalian untuk belajar hari ini tadi? Itu pertanyaannya di Oke. Kenapa? Nah, ini kita simpulkan dulu ya dari pembelajaran hari ini tadi. Kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat sumber energi alternatif dari kentang umbi-umbian ya. Kemudian alternatif dari kentang juga bisa digunakan sebagai energi alternatif bioetanol. Namanya itu ya, mengetahui cara menyusun gitu ya. Cara menulis teks petunjuk. Apalagi coba Rima? Mengetahui sumber daya alam. Oh ya, mengetahui sumber daya alam yang bermanfaat ya. Apalagi? Ada yang mau angkat tangan lagi? Cios, oke, silahkan. Mengetahui cara jenis-jenis teks petunjuk. Mengetahui jenis-jenis teks. Nah, di guru ingatkan lagi, kalau sudah di rumah ketika kamu kondisi ingin bepergian, jangan lupa memakai apa kalau bagus? Pakai masker. Terus jangan lupa apa lagi? Bawa apa lagi? Hand sanitizer. Terus kalau di tempat tujuan, di tempat di mall atau di tempat rekreasi lainnya, jangan lupa sering cuci tangan. Oke, nanti Mem Dwi kasih reward hasil-hasilnya itu yang baik tadi, yang sudah menyampaikan tadi, Mem Dwi kasih reward pada Mem Dwi tempel di papan reward ya. Oke, Mem Dwi akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah
melakukan percobaan ini tadi sudah cukup melelahkan ya, tapi senang ya, tapi senang. Oke, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.